mau jauh-jauh nyusul Ibu Siti Atiko ke Lampung, Pak. Calon ibu negara di sana Siti Atiko ya, yang lagi kampanye di Lampung, Pak. Kasihan amat. Makanya bawa tuh ibu negaranya mana. Pak, kalau Ibu Siti Atiko itu emang dia nak balik dusun ya, nak balik ke kampung neneknya di Palembang, Pak. Mampirlah dia ke Lampung. Lah Bapak itu pakai nyusul-nyusul Ibu Siti Atiko kejauhan, Pak. Ya nggak muat jalan, Pak. Ini kejadian di alun-alun Lubuk Pakam pada saat kampanye jalan santai senam gemoy dari Partai Gerindra. Tadi setelah acara Lakitro ada bersisa minyak beberapa kardus. Panitia mengusulkan untuk tidak dibagikan ke masyarakat dengan alasan ricuh. Nah, karena acara berlangsung lama sehingga acara tidak sampai. Nah, akhirnya minyak dibagi ke ranting-ranting. Apa orang pakem? Uang rumah nggak dapat ya kan? Tapi pakem banyak nggak dapat nih ya. Nah, Banyak lah pakem nggak dapat. Masalahnya apa, Bang? Bang? Oh. Woi, masalahnya apa? Masalahnya apa? Pakem masih nggak dapat. Nah, masalah pembagian minyak. Iya. Ya, pembagian minyak. Tapi alasan tadi, Pula bisa saya dapat semua. Ringin Tapi- dapat, acaranya di Pakam. Tapi alasan Masa orang tadi Pakam karena- nggak dapat. Iya. Padahal minyaknya masih banyak ya kan, Bu? Iya. Mohon maaf Bapak Prabowo, bukannya saya mengkritik, bukannya saya menghina, bukannya saya mengejek. Tapi kalau menyembah atau bersujud di kuburan, sholat di kubur juga nggak boleh, melakukan ibadah sholat di kubur juga nggak boleh. Apalagi jenengan itu kok sujud kayak orang menyembah, itu nggak boleh, itu berdosa. Nggak boleh, intinya dilarang. Di kepercayaan saya, di kepercayaan kita umat Islam, apalagi jenengan juga ngakunya Islam, itu nggak boleh. Kalau kita ke makam itu berziarah, berkirim doa, mendoakan arwah, ya nggak apa-apa. Tapi yang Anda lakukan itu salah, sujud kayak orang menyembah itu salah. Mohon maaf, jangan anggap saya mengejek. Terima kasih. Iya, ambil yang gede-gede deh. Ambil yang gede-gede sekalian. Iya, yang jauh boleh mendekat, yang dekat boleh merapat aja. Mumpung lagi ada dan masih ada. Kita kadang-kadang terlalu kagum dengan orang asing. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Kita ini harus bangga dengan budaya kita sendiri. Saudara-saudara, saya bukan anti barat. Saudara-saudara, saya bukan anti barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama barat. Aku suka makan Burger King. Aku suka. Iya kan? Banyak yang mengatakan Prabowo sekarang sudah berubah. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan, ya terpaksa berubah. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Mengancam. Emangnya pendukung saya ngancam. Garis saya jelas. Kita tidak. Gue bilang juga apa, lu mati-matian ngedukung dia, tapi kagak diakuin. Gua nih udah 2 kali ngedukung dianya, tapi dihianatin. Masih inget gua tanggal 21 Mei 2019 sampai ditembakin pakai gas air mata gara-gara ngebelain dia. Buktinya apa? Dia berkhianat. Lu mati-matian ngedukung dia, kagak diakuin juga. Sadar woi, sadar. Ampun. Rata-rata pendukung Prabowo gak pakai ini
yang pakainya ini. Karena apa? Dia mendukung Prabowo karena kelaparan. Tapi kalau pakai ini, otomatis dia akan meninggalkan karena wow, ternyata si Prabowo ini tidak berkualitas. Si Jokowi aja sibuk cebok-cebok, apalagi kalian, ya kan? Pendukung ya, karena ini sibuk nyebokin Prabowo. Everything is by design. Saya tahu betul lah apa yang terjadi di 02. 02 has the best money can buy strategic communication team. Ya kan? Mereka punya. Ya, jadi intinya, tapi sayangnya kalau kita bicara debat, substansi itu paling penting. Betul. Bukan hanya show. Ya. Akhirnya termasuk debat cawapres kan, Gibran itu unggul dalam strategic communication-nya. Tapi secara kalau kita kuliti substansinya salah semua yang dia ngomongin. Jadi Bang Ciko setuju nilainya 5? Setuju? Apa itu? Nilai 5 yang dikasih Pak Ganjar, Bang Ciko setuju? Menteri Pertahanan? Iya. Kira-kira sama lah. Dasarnya apa? Dasarnya Pak Prabowo, 1, dia tidak bisa menyampaikan apa-apa. 2, MIF dia tidak bisa dicapai. 3, Indonesia spending against the GDP-nya terhadap pertahanan masih 0,6%. Di mana di atas 1% adalah yang standar di dunia. Nah itu 1. Yang kedua, Pak Prabowo sendiri mengakui dia underperform. Tahu nggak gimana dia cara ngakuinya? Orang mengakui underperform itu ketika dia memberi alasan. Dia bilang ada COVID, Bu Sri Mulyani nggak ngucurin anggaran. Itu artinya dia mengakui there is an underperformance of Kementerian Pertahanan. Jadi nggak bisa. Intinya gini, tidak ada bully-bulian. Kalau kita bicara bully, Pak Prabowo itu sehari setelahnya ngata-ngatain orang pakai huruf G ya, pakai huruf T, ya kan? Ini nggak ada. Jadi nggak ada bullying, nggak ada framing ya? Nggak ada framing. Dan satu lagi, sorry Grace Natali, ada 2 menit, 1 menit dan 1 menit itu kan udah dibilangin sebelum debat. Harus siap. Kemarin saya berdebat dengan Bobby, ya Bobby dari tim Anda dari Komisi 1. Dia bisa menjelaskan semua dalam waktu 2 menit. Saya bilang mestinya lu yang kemarin debat, bukan Pak Prabowo. Hilirisasi, 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 hilirisasi. Yap, itulah berbagai respon dari para netizen terhadap suatu hal yang terjadi pada Prabowo pada saat belusukan di Lampung. Saya kira betul-betul seperti orang biasa-biasa saja yang tidak direspon oleh masyarakat Lampung. Ini sangat mengenaskan seorang calon presiden yang ternama seperti Prabowo, mungkin karena blunder demi blunder yang dilakukan oleh beliau sehingga sebagian besar rakyat sudah malas dan geram terhadap Prabowo sehingga tidak ada lagi respect terhadap beliau. Dan juga saya kira sangat berat menjadi tim pemenang Prabowo, di mana setiap hari yang dilakukan oleh timnya hanya klarifikasi karena blunder demi blunder yang dilakukan oleh Prabowo sangat berat sekali dan seolah-olah memikul beban yang sangat besar. Saya kira sangat kasihan terutama oleh Mbak Grace. Saya kira kita tahu sendiri Mbak Grace Natali ini seperti apa orangnya. Di 2019 kita lihat sendiri Mbak Grace ini begitu getol dan selalu berpihak terhadap rakyat dan berbicara soal kebenaran, tapi saat ini berbanding terbalik dengan apa yang pernah dilakukan, menutupi sebuah kebenaran dengan kebohongan demi kekuasaan tentunya. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.